Iya, Gue yang wakil bupati lo pakai batik. Repot banget kan. Iya dari tadi tuh aku mau nanya aku salah kostum gak sih kesini ya? Yang lain pakai baju baju muslim semua koko gitu ya. Aku baju batik tapi gak salah kan Bu? Enggak salah. Yang soalnya tadi puyeng ya dari rumah. Pakai baju apa ya? Gak kepikiran baju koko. Ya tapi oke ya. Oke, gimana? Tapi oke ya. Ayo latihan, mana tahu kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan wakil bupati kan? Iya. Di Thailand Oh, iya. ya, wakil bupati di Thailand. Iya, Thailand, kan ya. di mana nggak jelas. Iya. Oke. Iya. PKK mau ketua PKK. Apaan tuh? Ya. Oke, Apa Jirayut. nih? Ya. Jirayut, pertanyaannya nih ya, Ya. di bulan Ramadan nanti apakah jadwal syuting kamu juga semakin padat? Oh. Oh. Benar. Iya, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah Pakai bahasa apalagi Thailand aja nggak apa-apa. Pakai Ya. bahasa Thailand aja kita nggak ngerti kok. janganlah. Ya. Ya. Oke ya. Apa? Ya, oke. Iya. Apalagi kan tahun ini juga dipercaya sama ibu untuk ngisi acara aksi ini tahun pertama. Ya, maksudnya jadi regulernya gitu. Terus bergabung sama Abi lagi. Iya, sama Abi sama AA sama Kak Gila sama Bang Ate ya Bu ya. Pokoknya pasti bakal bikin warna baru lah. Soalnya ada segmen sendiri ya Bu ya. Segmen komedinya ya. Skeksa gitu ya. Pastinya bakal bikin warna yang lebih seru lagi pastinya. Itu bener Ya. Abi, aku gergetan. Iya, itu pastinya. Oke, nah dalam aksi kali ini kan Jirayut nanti juga akan tampil. Iya. Tapi kan kamu emang jago ngapa-ngapain nih, kayak multi talenta sekali. Kalau Jirayut sendiri melihat aksi ini spesialnya tuh seperti apa sih? Wow. Wow. Bukan, aksi ini keren banget. Soalnya dari aksi Indonesia terus aksi luar juga udah ada ya. Kemarin Asia, kemarin ada peserta dari Thailand juga aku sempat nonton tapi aku bilang, ya aku nggak ada di situ gitu sempat. Tapi seru banget sih, maksudnya keren banget bisa berdiri sampai 13 tahun ya Bu ya. Luar biasa banget loh, apalagi tahun ini aku juga bergabung jadi makin seru sih pasti kayaknya. Ya. Wow, kita nantikan Jirayut ya. Iya. Pastinya nanti dalam aksi. Itu baru wow. Meme-nya gimana? Hah? Baru wow kan tadi. Oh, wow, Mimnun. Enggak, ini agak penasaran padahal mic-nya sama, kenapa volumenya beda ya Bu? Iya. Tolong dong, jangan sabotase dong audio men. Nah, dikecilin coba. Terima Ayut, kasih, terima kasih Ayut. Ayut. Sehat-sehat Iya, Ayut ya. sama-sama. Kemarin baru sembuh katanya ya. Iya, alhamdulillah, udah Mudah-mudahan sembuh. nanti sehat-sehat selalu. Amin. Udah sembuh. Alhamdulillah. Abi Ramzi ini bisa aja ya. Iya, udah sembuh. Dirawat, Iya, 5 betul, hari betul. diimpus. Iya. Oh. Ya, udah sembuh. Ya. Oke. Dia diimpusnya sama air tom yam. Makin seger, makanya seger langsung kan. Iya. Kuning dong Ustaz jadinya. Sip. Oke. Ayut makasih Ayut ya, Aman. dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Subki, Ustadz Solmed, dan juga Pak Haji Roma Irama, Abi Ramzi, dan juga Jirayut. Selanjutnya kita akan beralih ke program Indosiar yang juga menjadi signature program Indosiar, yaitu Magic 5 Pesantren Edition dan Kisah Nyata Ramadan Antara Doa dan Air Mata. Nah, kalau gini aku udah lirik-lirikan sama ibu cantik yang satu ini nih, Ibu Sonya. Selamat sore Ibu. Masya Allah. Bu, ini Ibu Sonya dari MKF sendiri kan memproduksi Magic 5 ya, Pesantren Edition dan juga Kisah Nyata Ramadan Antara Doa dan Air Mata di Ramadan Penuh Berkah tahun ini. Nah, untuk Magic 5 sendiri ini pertama kalinya tayang di 2023. Kemudian terus sukses menjadi perhatian pemirsa Indosiar hingga melalui 3 musim. Di Ramadan kali ini, apa sih Bu ramuan cerita yang disajikan untuk para Magic Fivers di Magic 5 Pesantren Edition ini? Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Pertama terima kasih kepada Mbak Siwi yang terus percaya kami untuk buat program-program dan menjadi mitra kerja yang paling enak dan paling luar biasa di industri. Alhamdulillah tahun ini kita bertemu lagi untuk ngomong Magic 5. Kayak tadi disampaikan 2023 pertama kali dan ide Magic 5 juga dari Mbak Siwi yang mau buat sesuatu program yang unik dan beda dan itu sesuatu keistimewaan yang kita dari production house merasa dapat dari Indosiar. Kita selalu ditantang untuk berbuat jauh lebih. Jadi nggak pernah kita cuman stagnan di situ dan itu yang terjadi dengan Magic 5 juga. Magic 5 kita coba setiap tahun persembahkan ke pemirsa Indosiar sesuatu yang beda. Dan tahun ini kita masuk ke Pesantren Edition.
Pesantren Edition sebetulnya bagian dari kurikulum sekolah juga. Karena kan anak-anak harus diajarkan tentang agama. Karena kalau seumpamanya sekali mereka lulus dari SMA, mereka masuk ke dunia, itu agama mereka harus kuat, iman mereka harus makin kuat. Dan itu yang akan dihadapin oleh Magic Five. Jadi mereka akan disiapkan untuk agama mereka diperkuat, imannya diperkuat, dan tentunya akan makin banyak cobaan. Karena cobaan itu kan untuk memperkuat kita. Dan itu yang akan dialami Magic Five, dan mudah-mudahan dari situ banyak penonton yang nonton juga akan mendapat banyak pelajaran-pelajaran hidup dari tontonan Magic Five. Oh, luar biasa. Boleh. Aku kira nanti Ibu Sonya ikut main. Jangan. Saya backstage Jangan. aja untuk marah-marahin anak-anak. Oke. Iya, pasti nih teman-teman juga yang sekarang sedang nonton secara daring udah nunggu-nunggu Cast Magic Five. Kita beri Oke, tepuk tangannya kita beri dulu. tepuk tangan. Bu Sonya, Nah, kita izin berbincang dengan para castnya ya Ibu. Oke, yang pertama kita ngobrol dulu sama Raden Raka. Halo Raden Raka, boleh berdiri biar kelihatan. Ini dia luar biasa ya. Masya Allah gantengnya dan juga followernya banyak banget. Banget. Oke ya. Oh, iya. Iya betul. Bisa nyanyi dangdut juga kan, Mas? Diajarin 3 anak DA soalnya. Oke. Jangan-jangan kata dia. Iya, dengar-dengar nih Raka, kamu di Magic Five paling sering memimpin sholat di antara cast yang lainnya ya. Dan rajin juga nih membaca ayat Al-Quran. Apakah kamu pernah di pesantren? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Ibu Harsiwi Ahmad dan Ibu Sonya dan kepada Indosiar karena telah diberikan kesempatan setiap tahunnya untuk memeriahkan program-program Indosiar. Cerita sedikit, saya dulu pernah masuk pesantren waktu saya kelas 7 sama kelas 8 SMP. Jadi waktu dulu tuh saya pesantren, saya lulus dan kelas 9 kebetulan saya masuk program pertama Indosiar yaitu Panggilan. Dan berkelanjutan sampai sekarang di program Magic Five. Dan di cerita pesantren juga banyak flashback mungkin buat saya karena kan dulu saya pesantren itu pengalamannya seperti apa. Apa? Dan juga feel-feelnya kalau setelah kita sholat kita ngaji bareng semuanya gitu. Jadi kadang di sini aku sering sholat sama Ebi, sama Avan, sama Gabriel juga, sama semua anak-anak cowok di Magic Five. Di Magic Five. Kita juga sering ngobrol-ngobrol juga. Dan di tema pesantren ini kemarin kan kita udah sempat ke lokasi barunya Ibu ya. Kemarin kita sempat ngadain sholat maghrib bersama sama anak-anak panti asuhan di sana juga. Jadi emang biasanya di setiap pesantren di sini tuh kadang kalau setelah kita sholat pasti ada pengajiannya bersama orang-orang lain. Setelah kita pengajian biasanya kita setoran hafalan sama ustadz-ustadznya dan kadang kita bertukar cerita juga. Dan paling itu sih yang bikin aku kangen sama pesantren dulu. Oh iya, tapi yang paling memorable waktu kamu di pesantren tuh dulu apa sih Raka? Paling memorable tuh sama teman-teman aku sama teman-teman aku di sana, sama ustadz-ustadz yang membimbing aku di sana, sama semua orang di sana sih. Gitu. Masya Allah, tepuk tangannya Bapak Ibu sekalian. Jadi mendalami peran sekali ya Bu Sonya ya, memang di edisi pesantren ini gitu. Oke, selanjutnya kita mau ke basmalah ya. Iya. Ini Kita awali dengan Raka basmalah. kan tadi udah pernah ke pesantren gitu ya. Kamu nyari tahu nggak sih ke Raka bagaimana kehidupan pesantren untuk mendalami peran kamu di Magic Five pesantren? Harus ditanya, nanyanya apa aja ke Raka. Itu dia nih yang ditunggu-tunggu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam cantik. Kalau nanya sih enggak ya, karena Rakanya emang cerita aja sih.